Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda sudah melaksanakan redaksi pagi dan berdoa ya agar pembelajaran kita berkah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 3, subtema 2 dan subtema 3. Pada pertemuan hari ini, kita masuk ke subtema 2 dan subtema 3. Hari ini kita belajar dalam muatan PPKN. Ini Ananda bisa lihat dalam pembelajaran kedua, pembelajaran keempat, dan pembelajaran keenam. Kita akan mempelajari tentang sikap kita terhadap hewan, menjaga keseimbangan alam, melestarikan hewan langka, peduli terhadap lingkungan, dampak tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan, dan cara untuk melestarikan lingkungan. Nah, perhatikan sampai akhir ya. Coba Anda perhatikan, siapa yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Ananda, hewan peliharaan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Nah, kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk merawatnya. Sehingga kita perlu melaksanakan tugas kita atau kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita. Nah, ini adalah sikap bijak terhadap hewan. Misalnya, memberi tempat berlindung atau membuatkan kandang, kemudian memberi makan yang cukup, menjaga kesehatan hewan, dan tidak mengganggu habitatnya, serta tidak melakukan perburuan liar. Nah, ini bisa kita laksanakan ketika kita memiliki hewan peliharaan atau mungkin melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, Ustazah memiliki cerita tentang Dayu dan si Mungil. Ini juga bisa Anda lihat pada buku tematik di halaman 54. Nah, sekarang coba Anda baca dan Ustazah kasih waktu. Silakan dibaca. Nah, Ananda tadi sudah membaca ya cerita tentang Dayu dan hewan peliharaannya. Nah, gimana menurut Ananda? Apakah Dayu sayang kepada hewan peliharaannya? Ya, Dayu sangat menyayangi ya hewan peliharaannya, dan Dayu menjalankan kewajibannya untuk merawat hewan peliharaannya. Nah, Anda bisa buka di bukunya di halaman 55. Nah, di situ ada tabel tentang hak dan kewajiban memelihara hewan. Nah, kita jawab sama-sama yuk. Tulislah hak-hak kamu ketika memelihara hewan, dan tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Nah, ini adalah hak-hak kita apa saja? Yang pertama, bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan, kemudian hilang dari rasa kesepian, dan kita juga bisa belajar bertanggung jawab serta belajar mandiri. Tetapi, kita juga memiliki kewajiban memberi makan, memberi minum, membersihkan dan memandikan hewan peliharaan kita,
memberikan kandang, mengobati ketika ia sakit, dan memberikan perhatian dan kasih sayang. Karena apa? Karena hewan peliharaan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ananda, kita semua harus menyayangi hewan, baik itu hewan peliharaan atau bukan hewan peliharaan. Karena hewan memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan. Misalnya, kewajibannya memberi makan, maka dampaknya hewan bisa menjadi sehat dan hewan tidak berkeliaran di luar. Kemudian, kita juga melaksanakan memandikan hewan, sehingga hewan bisa bebas dari kutu. Lingkungan pun juga menjadi bersih. Selanjutnya, mengobati atau vaksin terhadap hewan. Akhirnya hewan menjadi sehat dan lingkungan sekitar atau masyarakat tidak takut tertular penyakit dari hewan tersebut. Dan membersihkan kandang hewan sehingga menyebabkan hewan menjadi hidup nyaman dan lingkungan menjadi tertib. Dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan. Nah, misalnya kewajibannya memberi makan atau minum. Dampaknya hewan yang kelaparan. Terus di lingkungan hewannya bisa berkeliaran akhirnya mencari makan di lingkungan sekitar. Itu menimbulkan hewan itu bisa berisik. Kemudian, misalnya kewajiban memandikan hewan. Jika tidak kita lakukan, maka dampaknya adalah hewannya bisa kotor, berkutu, kemudian lingkungannya menjadi kotor dan bau. Kemudian, kewajiban mengobati atau vaksin, jika tidak kita laksanakan, maka akan menjadikan hewan tersebut sakit dan bisa menularkan penyakit. Serta, jika kewajiban kita tidak dilaksanakan dalam membersihkan kandang, itu juga bisa menyebabkan hewan tidak bisa tidur dengan baik atau dengan nyaman. Dan hewan pun juga bisa berkeliaran karena kandangnya kotor. Ananda, apakah Ananda tahu hewan apa ini? Kira-kira hewan ini masuk ke dalam hewan peliharaan di rumah atau hewan liar? Lingkungan menjadi tidak seimbang. Kok bisa? Nah, kita bahas yuk. Jadi, misalnya ada orang yang melaksanakan penebangan liar. Nah, penebangan hutan secara liar itu bisa merusak tempat tinggal hewan liar tersebut. Jadi, kalau rumahnya itu sudah hilang, sudah dipotongi pohon-pohonnya, maka hewan liar itu akan pindah ke pemukiman warga. Untuk apa? Untuk mencari tempat tinggal. Nah, hal tersebut akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan atau peternakan warga. Nah, inilah yang dinamakan sebagai lingkungan menjadi tidak seimbang. Kenapa? Karena hutannya rusak, kemudian hewannya pergi ke pemukiman dan akhirnya mengganggu di lingkungan sekitar. Nah, ini ya menjadi penyebab lingkungan kita tidak seimbang. Atau contoh lain, misalnya perburuan liar. Nah, misalnya ada orang yang melakukan perburuan liar. Itu mengakibatkan merusak jumlah hewan liar yang ada. Nah, hewan liar itu akan mati. Nah, jumlahnya juga akan semakin sedikit.
Sehingga hal tersebut menyebabkan hewan menjadi langka. Meskipun alasannya dijadikan pakaian, untuk kegiatan upacara adat, atau mungkin yang lainnya. Sehingga itu tetap tidak boleh, apapun alasannya. Hewan langka menyebabkan populasinya menjadi tidak seimbang, semakin sedikit. Nah, Ananda, sampai di sini sudah cukup paham ya? Kenapa sih lingkungan kita bisa tidak seimbang? Sehingga kita sebagai manusia wajib untuk melestarikan hewan langka. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Pelestarian hewan langka bisa dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka. Misalnya, mendirikan suaka marga satwa, kebun binatang, atau mungkin taman nasional. Nah, ini adalah cara-cara untuk melindungi hewan dan melestarikan hewan langka tersebut. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, maka itu mengakibatkan keseimbangan alam kita akan terjaga. Bayangkan bagaimana rasanya jika lingkungan kita terjaga, seimbang, bersih. Pasti nyaman sekali ya. Jika kita tidak menjaga lingkungan kita, maka mengakibatkan beberapa hal. Nah, ini adalah dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Misalnya, kita dengan sembarangan membuang sampah, atau mungkin tidak perhatian terhadap lingkungan kita, maka setidaknya bisa menyebabkan banjir. Nah, banjir ini bisa mengakibatkan lingkungan kita kotor dan merusak bangunan. Kemudian dampaknya selanjutnya adalah hutan gundul yang bisa mengakibatkan lingkungan gersang dan panas. Dampak yang selanjutnya bisa menyebabkan tanah longsor. Ini mengakibatkan berbagai bangunan bisa rusak. Nah, ayo kita lestarikan lingkungan kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ini adalah beberapa cara untuk mencintai lingkungan. Misalnya, contohnya, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah. Dan yang bukan contoh misalnya, membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, belum menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan, dan tidak peduli kebersihan lingkungan. Ciri-ciri ketika kita mencintai lingkungan adalah peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan. Tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, Ananda, dari sini bisa kita simpulkan bahwa mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Cukup menarik ya? Alhamdulillah. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini adalah silakan Ananda membaca teks di halaman 70, kemudian kerjakan soal di bawahnya. Nah, di situ ada 9 soal pertanyaan ya, dan tabelnya juga dikerjakan. Kemudian yang kedua, Ananda mengerjakan soal pada halaman 92 sampai 93
Dan yang ketiga, bacalah teks di halaman 101, kemudian kerjakan soal di halaman 102 sampai 103. Nah, di situ juga ada 9 soal pertanyaan. Insya Allah, Ananda sudah memahami dan bisa menjawab soal-soal tersebut. Semangat ya! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,